Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang sedang mengisi DRH paruh waktu? Ya, di sini jelas Bapak Ibu, BKN telah hilangkan tombol cetak isi DRH ya. Untuk rekan-rekan P3K paruh waktu, memang ini sengaja dilakukan oleh BKN. Semoga saja Bapak Ibu sudah banyak yang melakukan akhiri cetak DRH dan resume. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, video ini dibahas karena memang ada permintaan dari kawan ya di komentar, Bang, ada bahan konten nih. Di SSN nggak ada cetak pernyataan DRH dan DRH perorangan. Gaskan buat konten tentang ini. Nah, ini sebenarnya sudah saya jawab tadi ya. Sebenarnya sudah jelas ya, DRH kan nggak di-upload, nggak ada minta sekarang. Jadi, agar tidak rancu, maka tombol cetak DRH itu dihilangkan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam informasi penguploadan DRH khususnya untuk P3K paruh waktu sudah tidak ada lagi informasi seperti ini. Nah, ini adalah informasi yang muncul pada DRH secara normal. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan menekan tombol cetak DRH di bawah. Ini ada 2 cetak ya. Nah, ini dilakukan setelah Bapak Ibu mengisi seluruh data perorangan dan riwayat. Cetak data perorangan ini adalah untuk berisi data perorangan Bapak Ibu, ya, nama dan sebagainya. Sedangkan DRH riwayat ini adalah mulai dari data pendidikan, data riwayat keluarga dan sebagainya. Nah, tombol ini sudah dihilangkan ya, sehingga menjadi seperti ini ya. Tidak ada lagi. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena memang berkas yang diunggah sudah jelas ya. Tidak ada penguploadan berkas DRH. Di sini hanya ada SKCK, surat sehat, kemudian 5 poin, ijazah, transkrip, dan pas foto. Dan secara realnya Bapak Ibu hanya mengupload 2 file saja, yaitu SKCK dan surat sehat. Nah, namun Bapak Ibu ada juga yang bertanya, BKD kami meminta Pak, meminta untuk tetap dicetak ataupun permintaan sebagaimana yang pernah diumumkan oleh BKD saat pengumuman alokasi P3K paruh waktu. Nah, agar tidak rancu lah makanya BKN hilangkan. Jadi jelas nanti kita bisa menjawab tombol cetak DRH memang sudah tidak ada. Jika tombol ini masih ada, maka nanti pastinya akan menjadi tanda tanya ya. Rekan-rekan tetap akan mencetak padahal tidak ada lagi proses untuk mengupload di bagian ini. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana dijelaskan BKN, yang syarat yang diminta jelas ya, hanya pas foto, SKCK, surat sehat, SPRP ini dari Pemda tentu saja untuk penempatan, surat 5 poin dan ijazah serta transkrip. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak rancu dan tidak yang masih dalam proses pengisian dapat menyimak informasi yang disosialisasikan oleh BKD daerah ini. Selamat mendengarkan. Yang pertama itu pas foto. Nah, pas fotonya itu tolong ya Bapak Ibu diperhatikan karena kemarin pada saat proses pelamaran itu masih ada yang latar belakangnya biru atau apa gitu ya, tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, ini latar belakangnya merah. Nah, kemudian yang kedua adalah ijazah dan transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, kalau misalkan kemarin dari usulan dari perangkat daerahnya itu sudah kan kemarin waktu rekrutmen di tahun 2024 itu banyak yang mungkin downgrade ya, dari sebetulnya mempunyai ijazah S1 tapi karena tidak ada pada rekrutmen 2024 itu kualifikasi pendidikannya tidak ada, otomatis kan pada ikut seleksi tapi dengan downgrade ya, kualifikasi pendidikan yang lebih rendah atau misalkan SMA gitu, padahal punya S1. Nah, sekarang kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau ini bisa di-upgrade lagi sesuai dengan usulan yang kemarin disampaikan ke BKPSDM. Nah, itu. Nah, kemudian nanti untuk transkrip nilai dan ijazahnya itu harus yang scan-nya itu scan berwarna ya. Nanti semuanya scan berwarna. Terus yang berikutnya adalah surat pernyataan 5 poin. Kalau surat pernyataan 5 poin itu kan masih ada contohnya ya di rekrutmen kemarin, tapi nanti kita juga akan share juga di website PKPSDM Karawang. Terus kemudian berikutnya adalah SKCK. Nah, SKCK ini yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nih,
untuk SKCK apakah harus di Polres, Bu? Nah, kalau untuk P3K paruh waktu itu silakan boleh di Polsek, tapi Polsek yang mau mengeluarkan gitu kan, takutnya nanti ada Polsek yang tidak mengeluarkan, tidak biasa mengeluarkan SKCK gitu ya. Nah, itu silakan gitu, boleh di Polsek. Kemudian, nah ini tadi surat keterangan sehat. Ini disederhanakan menjadi surat keterangan sehatnya. Jadi nanti dari dokternya itu telah dinyatakan sehat gitu ya, artinya itu sudah mencakup semuanya. Nah, jadi tadi tuh di PKPKN nomor 18 itu kan untuk juknis, usulnya P3K-nya itu ada 3 jenis: surat kesehatan, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan bebas nafsa ya. Nah, kalau di P3K paruh waktu ini syaratnya hanya satu, surat keterangan sehat itu. Terus nanti untuk pemeriksaannya di mana, Bu? Gitu. Nah, silahkan boleh di mana saja, tapi unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, boleh di puskesmas Bapak Ibu. Nah, itu. Terus nanti dokternya itu dokter harus bernip nggak, Bu? Gitu. Nah, jadi nggak harus bernip, tapi dokter yang ditunjuk di puskesmas atau di layanan kesehatan milik pemerintah tersebut boleh gitu, silakan. Terus kemudian berikutnya adalah SPRP. Nah, SPRP ini nanti dibuat oleh harusnya eselon 2 ya, tapi nanti kita akan koordinasikan dengan Pak Kabid. Mungkin Pak Kabid ada petunjuk akan disatukan saja di PKPSDM gitu. Karena ini kan jumlahnya cukup banyak ya, 6 ribuan, di atas 6 ribuan. Nah, itu takutnya nanti untuk keseragaman, kalau misalkan pimpinan dari kami mengarahkan disatukan biar dari PKPSDM nanti yang mengeluarkan, kita nanti dari PKPSDM nanti ya, ditunggu gimana petunjuk dari pimpinan kita gitu. Nah, mungkin itu aja sih Bapak Ibu persyaratannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau SPRP itu nanti ini ya, jangan membuat dulu dari perangkat daerahnya. Jadi surat pernyataan rencana penempatan itu yang ditandatangani harusnya kan pejabat eselon 2 di pimpinan unit kerja Bapak Ibu, tapi bisa dialihkan ke PKPSDM semua. Nanti menunggu petunjuk pimpinan. Terus mungkin dari saya itu aja sih. Nah, untuk untuk proses pengisian daerahnya itu saya kan belum bisa ini di dalamnya ya, tapi intinya mah sama sih dengan yang kemarin P3K dan CPNS gitu. Cuman di sini ada kolom yang hanya satu ya, yang tadinya ada bebas nafsa, ada surat keterangan sehat rohani, itu hanya satu, tinggal surat keterangan sehat aja.